Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami haturkan kepada guru tercinta Buya Yahya yang telah alhamdulillah bersama kita semua. Hadirin tamu undangan, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa Al-Bajah TV dan pendengar Radioku Network dimanapun Anda berada. Masya Allah, alhamdulillah. Tibalah saatnya kita akan menyimak untayan hikmah dan tausiah dilanjutkan dengan pembacaan doa keberkahan oleh guru kita tercinta Buya Yahya, yang mana beliau merupakan pengasuh lembaga pendampingan Awhad Al-Bajah. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan diberikan beliau. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik, a'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad, amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi, urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kami cintai, kami muliakan. Malam ini adalah malam mulia untuk kita, karena Allah memuliakan kita dengan diberi kemudahan. Kita dimudahkan oleh Allah pada malam hari ini untuk berkumpul di sini di taman surga Allah, di tempat mulia. Mari kita memohon kepada Allah seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa dan berhusnudzon karena hari ini kita berkumpul untuk baginda Nabi, maka nanti kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi. Kita berkumpul untuk membangun cinta kita kepada Rasulullah, agar kita mudah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah, menjadikan kehidupan kita kehidupan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita malam ini akan membahas tentang cinta kita kepada Nabi yang diwujudkan dalam bentuk cinta kepada anak-anak kita. Kalau memang Anda mencintai baginda Nabi dengan sungguh, dan Anda menjadikan kecintaan kepada Nabi adalah sesuatu yang istimewa, maka pasti Anda akan menjadikan anak-anak Anda pecinta baginda Nabi. Sebagai contoh urusan dunia, jika ada orang senang dengan dunia, kemudian sukses dalam sebuah bisnis, dan dia punya peluang besar untuk mengembangkan bisnisnya,
kemudian dia punya anak, maka anaknya, kalau memang dia ingin menjadi orang kaya, akan dihantarkan, dikenalkan kepada bisnisnya. Itu urusan dunia. Urusan dengan Allah tentu harus lebih dari itu. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi hanya di lisan kita. Bisa jadi jangan-jangan kita tidak cinta dengan hati. Kalau memang dengan hati Anda, hati kita yang sesungguhnya, maka mustahil anak-anak kita biarkan tidak kenal Nabi. Kecuali kita orang yang tidak cinta kepada anak-anak kita. Kalau Anda tidak cinta kepada anak-anak, terserah anak mau jadi apa saja. Tapi yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai anak-anaknya, kemudian dia mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka pasti yang akan mereka lakukan, oleh orang tua lakukan adalah bagaimana menjadikan anaknya juga kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang digambarkan oleh baginda Nabi. Orang-orang yang sangat mencintai Nabi akan datang suatu ketika, inna asyadda ummati muhabbatan li, gambarannya. Orang yang sangat mencintaiku adalah qaumun ya'tuna min ba'di. Orang yang datang setelah baginda Nabi. Datang setelah baginda Nabi, begitu cinta Nabi sampai ingin membawa kepada baginda Nabi. Apa yang dibawa? Harta dan keluarganya. Harta dan keluarganya. Jadi kalau dia punya uang, akan dijadikan bagaimana aku bisa mendekat dengan Nabi dengan hartaku. Punya keluarga, punya anak, akan dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kami di sini adalah yuk kita koreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita kurang serius menghantarkan anak-anak kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Anda bukan tidak boleh jadi insinyur, jadi dokter, wahai ibu. Wahai bapak, anak Anda bukan dilarang jadi presiden sekalipun. Anak Anda bukan dilarang untuk menjadi orang kaya raya, bahkan Islam harus kuat kok. Yang tidak boleh adalah anak Anda jadi presiden culas, jadi orang kaya, jadi presiden zalim, jadi orang kaya tidak ngerti kebaikan, mencari kekayaan dengan asal tanpa ngerti halal haram. Itu yang tidak boleh. Anda boleh mempunyai anak jadi insinyur, jadi dokter, jadi jenderal, kayak apapun boleh. Dan itu tidak dilarang. Akan tapi yang harus Anda hadirkan di hati mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai kapan mereka kita didik kenal baginda Nabi? Mulai ini. Ini bayi-bayi kecil datang. Ini istimewa. Jangan biasa anak ditinggal dari tempat mulia. Padahal saya tadi pengen ngomong yang lainnya, cuman saya lihat kok banyak anak-anak kecil. Saya mau ngomong sama anak-anak kecil saja. Anak-anak kecil ini istimewa, mohon maaf wahai ibu, ini akalnya memang belum faham, tapi rohnya dengar ya. Rohnya dengar. Ingat kabar gembira dari baginda Nabi. Di saat seperti ini rahmat diturunkan oleh Allah kepada yang hadir. Biarpun adalah bayi, dia mendapatkan rahmat. Maka akan kami lanjutkan. Ini ada pintu untuk menyampaikan kepesan kepada saudara-saudarinya yang ada di rumah, yang belum bisa datang ke tempat ini. Melalui Anda wahai para orang tua. Hari ini adalah zaman mengerikan. Kalau Anda cinta Nabi, cintai anakmu. Bawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terlambat. Kapan terlambat? Kita menghadap kepada Allah. Malaikat maut mengambil nyawa kita. Kita menghadap kepada Allah. Tak taunya anak belum dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan rugi, hai hamba Allah. Tidak usah melengok anaknya orang lain. Tidak usah melihat anaknya orang lain, oh anaknya fulan begitu, anaknya enggak. Kita melihat anakku sendiri. Bagaimana anak kita, sejauh mana kerinduannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan di rumah kita, anak kita untuk kenal Rasulullah. Kenal yang sesungguhnya. Sehingga betul-betul Nabi menjadi orang yang sangat dikagumi. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad.
Biasakan mereka untuk kenal salawat. Ajarkan kepada mereka untuk bisa bersalawat minimal sehari tidak kurang dari 300 kali untuk anak-anak kita. Yang kecil, bahkan sebelum berangkat sekolah suruh nyicil. Sambil perjalanan sudah harus 300, 100. Pulang 100. Sebelum tidur 100. Tidak banyak. Jadi ada berkala pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam Nabi Muhammad bersama mereka. Kita biasakan dengan yang sederhana. Sambungkan hati mereka dengan Rasulullah. Waktu anak-anak kita makan, bukan sekedar kita suruh mereka makan dengan tangan kanannya. Selama ini mungkin seorang ibu yang baik, seorang bapak yang baik melarang anaknya makan dengan tangan kiri. Lalu kita katakan anakku sayang, adik-adik sayang, teteh sayang, kakak sayang. Kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus sayang, pakai tangan kanan. Itu kan kebiasaan orang tua di sini, di sana, dimanapun. Tapi kita ingin menjadi orang tua yang istimewa. Di saat melihat anaknya makan dengan tangan kirinya, kita ingatkan agar dia makan dengan tangan kanan, tapi caranya adalah sambungkan dengan Nabi. Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Seperti itu. Sepertinya itu loh yang penting. Jadi dia ingat Rasulullah. Maka itu. Kita pun biasakan yang sederhana. Jadi seperti Nabi Muhammad, dikit-dikit seperti Nabi Muhammad di rumah kita. Itu dari kebiasaan-kebiasaan. Oke, masuk toilet. Kita perlu perhatikan anak kita. Kaki kiri dulu tuh kanan dulu ke masuk toilet. Tatonya kanan dulu. Sayang. Baginda Nabi kalau masuk toilet pakai kaki kiri dulu. Ayo keluar dulu sayang. Kaki kayak siapa? Ayo. Kayak baginda Nabi SAW. Kita perlu. Jadi kita bisa memperhatikan dalam setiap kegiatan anak-anak kita. Ini kita perlu membiasakan anak kita di rumah kita. Bahkan sebelum tidur, mau tidur sayang, sudah salawat belum? Belum Umi. Ayo salawat. Umi temen nih. Allahumma salli ala sayyidina berapa? 100. Kurang dikit lagi. Ngantuk Mi. Ngantuk tidur dengan salawat. Ajib. Itu anak Anda. Kemudian setelah itu bagaimana? Tidak cukup sampai di situ. Mereka punya otak yang akan terus berkembang. Dan harus diisi dengan kebaikan. Disinilah orang sering lupa. Di masa kecilnya dibawa kemana-mana untuk sholawatan. Akan tapi ternyata pada akhirnya pun terputus di saat mereka sudah bisa berjalan sendiri, pergi sendiri. Lalu mau kita bawa kemana anak-anak kita? Sekolah, tolong. Di saat mereka sudah mulai berpikir dengan nalarnya, dengan akalnya, pastikan mereka harus kenal agama. Ngajinya di mana? Belajarnya di mana? Dan Anda harus mendahulukan urusan agama dan harus bisa mulai sekarang harus belajar. Biarpun memang kita sudah tersihir dengan dunia ini, lihat. Kita tersihir betul dengan dunia ini, lihat. Kalau sudah urusan sekolah umum cari dunia, bisa bayar berapa saja. Akan tapi giliran di madrasah diniyah di kampungnya, dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Di sana gratis kok, di sini bayar. Ayo. Mana rindu kita kepada Nabi? Urusan dengan Nabi murah. Mestinya untuk sekolah agama anakku di kampung, aku harus membayar lebih daripada sekolah di kampus. Karena kampus untuk menjadikan anakku benar urusan dunianya. Tapi ini yang akan menjadikan anakku urusan akhiratnya benar. Loh, ini kita punya kesadaran atau tidak di dalam hal-hal yang seperti ini? Itu betul loh ya, di madrasah diniyah yang gratis, itu ketahuan. Oh sana gratis, tempatnya Pak Haji sana, sini bayar, padahal cuma 5.000 sama 10.000. Tapi waktu masuk kampus, mau bayar uang gedung berapa, diam saja dia. Artinya apa? Kita sendiri kadang tidak punya kesadaran tinggi di dalam menyambungkan anak kita dengan Rasulullah SAW. Nah ini perlu kita sendiri yang perlu koreksi diri. Sehingga aja tidak aneh jika anak kita jauh dari baginda Nabi, kita sendiri nggak serius membawanya. Malam ini kita akan berubah semuanya. Malam ini kita akan betul-betul daftar menjadi ahli surga yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Pandang anak-anak Anda. Pastikan jika urusan agama itu menjadi nomor 1. Ajarkan kepada mereka bagaimana tahajud, ngikuti baginda Nabi, bagaimana duha, ikut baginda Nabi.
Kadang kita membangunkan sholat subuh, bukan tahajudan. Sholat subuh saja kadang kasihan, ntar dulu deh, belum puas kayaknya tidurnya. Begitu kan? Tapi giliran mau rekreasi jam 3 sudah dibangunin. Mau rekreasi, sudah dibangunin jam 3. Cepet-cepet nanti ketinggalan. Ajib. Urusan Allah tidak, urusan rekreasi iya. Memang kita kayaknya perlu belajar sebelum anak-anak kita. Kita harus sadar bagaimana memandang anak-anak kita. Sebenarnya kita sudah ngukur, asalkan anak kita sudah istirahat lebih dari 4 jam, 4 jam sudah cukup mereka. Dibangunkan kapan saja, nggak akan sakit dia insya Allah. Ini kerinduan orang tua tentunya dengan cara yang indah dong. Anaknya sudah dijanjikan dari sore, dari pagi, sayang nanti bangun ya, sholat malam nanti bangun ya sayang. Sudah dihimbau. Bisa jadi anak Anda tiba-tiba di saat dibangunkan memeluk Anda dan menangis dia. Berterima kasih kepada Anda. Dan ini yang ditemukan sebagian ibu-ibu solehah. Di saat membangunkan anaknya, ternyata beliau menangis karena anaknya memeluk duluan. Terima kasih. Sukses ya. Jadi ayo kita sekarang maulid Nabi kita adalah maulid yang serius. Bukan hanya berkebiar saja, bikin spanduk segede-gedenya. Maulid Nabi, cinta Nabi, I love Rasulullah, bikin kaos banyak-banyak. Bukan itu. Akan tapi kita ingin anak kita betul sambung dengan Rasulullah. Setelah itu Anda boleh menjadikan anak Anda insinyur, seorang dokter, oh boleh. Itu untuk menyempurnakan, melestarikan semesta. Atau dalam bahasa Al-Quran, khalifah Allah di muka bumi. Ada dokter, ada insinyur, ada jenderal, macam-macam boleh. Tapi semuanya adalah orang yang rindu kepada Allah. Anda gambarkan saja, bayangkan, khayal dulu deh sebelum alam nyata. Anda punya seorang dokter, anak dokter, spesialis bedah saraf. Itu kalau lagi ngoperasi pasien itu 8 jam, 9 jam. Tuh, lihat harus konsen dia. Setelah konsen keluar tuh, begitu dia. Bisa saja depresi mereka karena harus konsentrasi 9 jam. Cuman anak Anda itu yang ternyata dia dokter spesialis bedah saraf itu, setelah 9 jam selesai langsung telepon Umi, Umi alhamdulillah sudah selesai. Anda tiba-tiba bertanya, nak berapa juz nak tadi? Umi 5 juz Mi. Allah 9 jam dia sambil ngoperasi ternyata mulutnya kumat kamit bergerak membaca Al-Quran karena dari awal sudah Anda kenalkan dengan Al-Quran. Mungkin dia seorang calon jenderal, tapi jenderal yang cerdas, bukan hanya sekedar berdiri dia menjaga. Itu kan kalau sudah Anda lihat tentara itu luar biasa. Tentara itu kalau lagi latihan, masya Allah, dia diam nggak bergerak dia tuh lagi begini. Cuman kalau itu ada Anda pasti mulutnya bergerak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan bengong kanan, bengong kiri. Itu adalah tentara tidak cerdas. Tapi tentara cerdas di saat dalam keadaan dia jaga dan sebagainya. Lisannya bersalawat. Lisannya membaca Al-Quran. Itu anak Anda. Jenderal ahli surga. Amin. Dokter ahli surga. Anak Anda pengusaha kaya raya. Di sana ada seorang anak muda kaya raya. Bapaknya kaya, anak kaya, takkan tapi apa? Keharaman dilakukan semuanya. Hiburan sana, hiburan sini. Haram sana, haram sini. Bisnis yang gak karu-karuan. Karena ayahnya hanya memberi modal saja. Tapi tidak mengajarkan kenal Allah. Nasib buruk itu sang ayah. Tapi Anda, anak Anda jadi seorang kaya raya. Akan tapi kenapa? Yang di otaknya adalah pesantren mana yang harus saya bangun setelah saya sukses pabrik ini. Buat masjid mana yang harus aku bangun dan sebagainya. Kemudian dia tahajud, duha, solawat, wajahnya basah dengan air wudhu. Itulah anak Anda. Apa Anda pengen begitu? Sekarang perlu serius kita membawa mereka. Kami tidak mengatakan harus jadi kiai semuanya. Kalau kiai semuanya terus gimana nanti? Siapa yang bangun jembatan nanti? Siapa yang bangun gedung-gedung? Tapi kita pengen semuanya rindu kepada Allah dan itu nanti akan bersatu. Si kaya kenal Allah. Si pejabat kenal Allah, si alim kenal Allah, bersatu dalam proyek raksasa, proyek akhirat. Cakep. Anak Anda pengusaha kaya. Anak Anda satu lagi seorang alim besar kenal Allah. Satu lagi pejabat jadi gubernur. Atau apa? Ayo kita sinergi, bergabung untuk membuat satu proyek raksasa, proyek akhirat, proyek masuk surga. Kan cakep. Tapi itu semuanya akan jadi khayal dan khayal kalau Anda tidak mulai dari saat ini. Di mana Anda sekolah? Apakah di saat sekolah dia sambil mengenal Allah atau tidak? Jangan hanya berpikir, tapi sekolah itu kan gratis. Membayar kita itu adalah untuk kemaslahatan. Ada nilainya di hadapan Allah.
Oke lah, anggap saja sekolah paginya gratis, akan tapi sorenya. Coba kita masukkan madrasah diniyah atau sebagainya. Itu sebuah keharusan. Bahkan sekarang harus kita merubah pemikiran kita. Sekolah agama bagi anak-anak harus jadi nomor satu. Maka kami ingin bahasanya para ustadz yang punya pondok pesantren dan sebagainya. Kan ada pendidikan umum, pelajaran umum yang pelajaran materi yang inti ya. Ada matematik, ada apa? Yang inti di fisika, matematik sama kimia. Kalau tidak lulus di situ, biologi, kalau tidak lulus maka tidak lo. Sekarang dirubah. Fikih sama akidah kalau tidak lulus sama dengan nggak lulus fisika. Kalau itu dijadikan pendidikan inti, maka anak mau tidak mau akan belajar dengan serius. Ayo berpikir Anda, enggak hayal ini, bukan hayal. Justru merintisnya mulai hari ini, hai hamba Allah. Itu maulid kita maulid yang serius. Anak kita sambungkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat ini, kemudian kalau kita membaca keadaan di luar sana, ingat pandang keadaan di luar dengan pandangan cerdas, keprihatinan, bukan pandangan merendahkan. Anda tidak boleh merendahkan keadaan di luar. Sebab kalau ada orang bermasalah, orang maksiat, itu perlu kita kasih sayangi, bukan untuk direndahkan. Tapi ini kita baca, keadaan di luar sana, luar biasa. Hidup saat ini. Para ibu, para bapak, sangat beda hidup di hari ini dengan hidup di tahun 70-an. Naik dikit deh, enggak 70, terlalu lama-lama amat. 80-an. Godaan sangat sedikit. Televisi adanya hanya TVRI. Masih ingat? Ibu, TVRI. Acaranya tidak ada yang membahayakan. Paling hiburan buat anak-anak adalah unyil, setelahnya, setelah itu ada Ria Jenaka. Betul Bu? Betul? Sudah tua Anda. Anda sudah tua. Tobat insyaAllah. Hanya. Ria Jenaka. Paling yang kurang menarik kadang-kadang ya malam aja, itu pun tidak ada. Yang punya televisi pun hanya Pak Lurah saja kok. Kita nggak punya televisi, nggak pernah tahu yang namanya film akhir pekan. Kecuali ceritanya saja. Hanya besok aja nanti temannya suruh cerita yang punya televisi. Ceritanya apa? Oh denger ya lu. Tak taunya apa? Flash Gordon. Ingat tak? Ayo. Betul ingat? Tua Anda betul tua betulnya. Ya, itu ada. Itu kan robot-robot dulu tuh zaman itu. Johnny Quest. Ayo betul. Subhanallah. Itu ibu bapak coba perhatikan. Zaman itu adalah godaannya tidak sebanyak hari ini. Sekarang di kocek anak kita ada godaannya loh ya. Sudah gitu kita tidak sadar, kita dekatkan dengan Nabi. Mau jadi apa anak kita? Kita ini produk zaman baik. Modelnya jadinya kayak begini. Bagaimana anak kita produk zaman mengerikan begini kalau kita tidak serius? Sudah jangan gaya maulid-maulidan saja tapi tidak serius. Oh, biar ribuan orang berubah hendak kita sampai di rumah. Pindah maulid sana, maulid sini, maulid sana. Maulid kita hadirkan di rumah kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Harus ada sadar kita. Harus begitu, Masya Allah. Jangan ragu. Mungkin terasa berat. Tapi setelah itu Anda akan menemukan keindahan. Anak Anda, Masya Allah. Dekat dengan Nabi, salawat iya. Ibadah iya. Jadi orang kaya, ahli sujud. Subhanallah. Nah, kemudian karena zaman ini zaman yang sangat luar biasa, mengerikan, maka maulid kami akan kami hantarkan anak-anak Anda ke tempat yang istimewa. Namanya pondok pesantren. Anda tidak usah gelisah yang anaknya tidak mau di pondok pesantren. Sebab pondok pesantren ini akan kita lihat dengan hati dulu. Hari ini kami promosikan di mana-mana pondok pesantren, tempatnya para ustadz-ustadz. Tapi kami juga mengingatkan kepada para kiai yang mendirikan pondok pesantren, pendidikan umumnya sedikit diseriusin dong. Supaya orang-orang pada berminat ke sana. Jangan sampai ketinggalan ilmu umumnya. Sehingga melanjutkan pendidikan setelahnya jadi bingung. Jadi harus seriusi. Seperti Anda menseriusi pendidikan agamanya, pendidikan umum, seriusi dong kalau ada pondok pesantren. Jangan sampai pondok hanya sekedar didirikan. Tapi apapun bentuknya, pondok itu sudah lumayan aman. Lingkungannya sangat terbatas.
Tidak lingkungan liar, bebas, siapapun masuk ke dalamnya, tidak boleh. Akan tapi paling tidak itu adalah keamanan buat anak-anak Anda. Lalu bagaimana? Sebisa mungkin anak Anda himbau untuk masuk tempat-tempat semacam itu. Kami sengaja ajak diskusi semacam ini, itu biar kita berpikir. Anak Anda masukkan SMP-nya di tempat pondok pesantren, SMA-nya dan seterusnya. Tentunya dengan catatan tempat pondok pesantren yang mengajarkan akidah yang benar. Jangan terpesona dengan pendidikan agama, tak taunya asal sekolah, hati-hati. Saya teringat guru mulia mengingatkan, beliau tahu bahasanya kami menyerukan kepada orang agar peduli tentang pendidikan anaknya, urusan pendidikan agama. Tapi kita lupa mengarahkan pendidikan agama semacam apa yang harus dimasuki oleh anak-anak kita. Jawabannya adalah pendidikan agama yang menghantarkan kepada akidah yang Allah ridhoi, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Selain itu tidak. Kenapa? Akan jadi musuh umat nanti. Peperangan di dalam. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah itu apa sih? Mungkin ada yang pengen tahu praktisnya, kita perlu. Mulai itu mengarah, harus ke sana. Bukan hanya sekedar sholawat dia Anda bisa baca setiap hari dari murah Anda. Tapi kita pengen mengajari, membawa akal kita untuk bermaulidan. Ya kayak gini nih akal kita mengadakan maulid dengan akal kita. Agar benar anak-anak kita. Sebab hari ini banyak seorang ibu, seorang suami, seorang istri yang terpesona dengan pendidikan agama anaknya, tapi salah memasukkan sekolah. Malah rusak urusan akidahnya. Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Loh, saya pede, saya percaya akidah asy'ariyah, saya enggak ragu mengatakan saya asy'ari karena saya meyakini akidah saya benar. Enggak usah saya menyembunyikan akidah kok. Akidah saya lebih mahal daripada diri saya sendiri. Makanya jangan ragu dong berakidah. Ahli sunnah wal jamaah, cirinya gimana sih Ibu, kan begitu ya. Ringkasnya saja, mungkin selama ini kita tidak pernah ngerti Asy'ari apa sih dan sebagainya, tidak ngerti, tapi Anda sudah benar kok, biarpun nggak tahu Anda Asy'ari. Asy'ari itu ciri-cirinya diantara dan berakidah, yakin ngadain acara begini nih, acara maulidan. Kemudian apa lagi? Bisa diajarkan di tempat tersebut adalah ini yang sudah familiar, yang dilakukan oleh orang-orang cerdas pada zaman dulu. Yang kami menghafal kalimat-kalimat ini di saat kami belum begitu sadar dengan akal kami, tapi lisan kami sudah biasa dengan ini Ibu. Ini Allah wujud qidam bako. Anda menghafal kapan coba? Dari kecil. Itu cerdasnya orang dulu. Anak belum paham sudah hafal. Karena itu adalah akidah yang ditekuni oleh ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Dan sekarang makanya kalau sampai sebuah sekolah kok mengingkari atau meragukan atau mempertanyakan tentang sifat 20 ini, awas jangan dimasukkan ke sana. Ini nasihat. Berarti dia sudah tercemar dengan akidah yang sesat. Bukan tercemar, bahkan mungkin sudah menjadi akidah sesat itu sendiri. Kami lantang urusan akidah. Kamu akidah itu yang paling mahal supaya tidak salah. Ya, jangan sampai Anda salah menyekolahkan. Kalau sudah di tempat tersebut tidak diajarkan sifat 20 atau bahkan mempertanyakan sifat 20, maka ketahuilah Anda perlu tarik anak Anda dari tempat tersebut. Kenapa? Wah bahaya ini. Akidah kalau sesat bagaimana? Kemudian ada ciri lagi Ibu. Ciri lagi di situ adalah dikenalkan dengan orang-orang istimewa. Sangat mencintai, ditandai dengan cinta dengan 4 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi. Ada Sayyidina Abu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini ciri akidah, karena di sana akidah selain ahli sunnah wal jamaah, tiba-tiba tidak senang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan hati-hati dari arah Bandung sudah mulai banyak, sudah mulai minggir ke Sumedang, sudah mulai turun ke Cirebon. Nah, hati-hati. Sayyidina Abu Bakar mulai dicaci. Itu punya sekolah keren. Punya sekolah hebat, SD tersebar sana sini. Maka kami melurasi rambu-rambu, jangan sampai setelah dengar ceramah kami, semangat nyekolahkan anaknya sekolah agama, salah kandang. Ya, ya nggak bisa benar anak kita.
Dan orang dulu hebat, kami juga menghafal Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Siti Fatimah bintu Rasuli dan sebagainya. Itu disebut-sebut gabungan antara cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Rasulillah. Jadi adalah makanya rambu-rambu ibu ya, jangan sampai para bapak nanti semangat nyekolahkan anaknya, tapi tidak peduli tentang pendidikan agama model apa di sana. Harus paham ini ya. Sehingga setelah itu Anda boleh berpikir, setelah itu saya akan sekolahkan anak sekolah agama. Pesantren, oke pesantren. Di mana ayo? Pilih pesantren. Kami tidak mengatakan harus di Al-Bahjah kok. Memang Al-Bahjah ada pondok mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur sana, Blitar, Tulungagung, Batang, Purbalingga, terus sampai Cirebon, Indramayu, Majalengka, terus Bandung, Cianjur sampai Bogor ada. Akan tapi intinya sekolah agama dan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan ciri sifat 20 tadi. Dan termasuk yang harus Anda jauhi adalah jika mulai anak-anak kecil, mungkin Anda yang masuk ke TK, Anda harus, biarpun Anda sudah bayar berapa ratus ribu, berapa juta sekalipun, Anda tarik sebelum anak Anda sesat. Di saat itu diajarkan dengan pertanyaan yang unik, mengatakan Allah di atas langit. Allah di mana? Itu adalah fitnah yang dihembuskan. Hati-hati. Fitnah dihembuskan. Yang berbeda akidah dengan kami supaya tidak. Yang berbeda akidah Anda yang menyaksikan suara ini, Anda tidak perlu jangan menyebarkan cerita yang enggak, kita bisa diskusi karena ini masalah keyakinan. Karena yang menyaksikan juga orang banyak. Jadi akidah jangan sampai Allah Maha ada. Allah tidak memerlukan tempat. Arsy ciptaan Allah. Langit ketujuh ciptaan Allah. Allah tidak memerlukan arsy, tapi Allah yang menciptakan arsy. Ini adalah biasanya ada bersandarkan hadis syariah ainallah, tapi tidak dijelaskan dengan bandingan hadis-hadis yang lainnya. Tidak saya panjang, hanya isyarat saja. Kalau ada ciri begitu biasanya. Kalau sudah pakai Allah di mana, nggak mau sifat 20, tentunya tidak mau acara-acara kegiatan semacam ini. Itu bahaya sekali. Dan memang maulid Nabi bukan hanya sekedar kita membaca qasidah Nabi, membawa umat kepada akidah baginda Nabi itu seperti apa? Ya kayak gini nih. Kemudian pondok pesantren, kami ingatkan pondok itu adalah tempat yang paling aman. Anak Anda akan dijaga, dibangunkan setiap malam dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kalau ada yang bicara, wah di pondok mahal. Misalnya ada yang ngomong di pondok mahal. Supaya Anda tuh yakin dia menghantarkan anak pada kemuliaan. Pondok mahal berapa? 500 ribu? 1 juta? 1.500.000. Anggap saja deh standar 1.500.000. Baik. Dibanding dengan anak di saat sekolah di luar. Baik SMP atau SMA. Hari ini anak sekolah SMP minta motor. Berapa harganya motor? Untuk uang gedung. Motor 2 juta. 2 juta. Itu pakai plus dorong nanti jalannya. Enggak ada. Ya. Pasti berapa juta. Dikasih air sungai bisa jalan? Tidak bisa jalan pakai bensin. Itu kalau hanya pulang pergi bensinnya mungkin 1 liter. Itu plus muternya 2 liter. Jadi Anda hitung berapa 2 liter. Mau berangkat sekolah dikasih uang saku 5.000. Mogok bu. 10.000. Katanya enggak, kurang 20.000. Untuk bakso ini. Setiap hari Anda hitung. Kali 30. Belum lagi dia minta handphone. Anda kasih pisang. Enggak bisa, harus handphone beneran begitu. Harus handphone beneran. Handphone nggak pakai pulsa, nggak bisa. Masa mau ngirim WhatsApp harus ke wifi-nya tetangga. Ayo, apa lagi? Kalau ada suara TikTok bakso, dia ikut beli. Itu kalau mungkin. Ada lagi sebelum belajar ngomong, Mama, Umi lapar, go food. Anda mau melarang, nggak bisa. Sebab kalau Anda larang nggak belajar nanti. Anda hitung berapa duitnya. Ayo, mau mahal-mahalan. Itu kalau anak Anda pinter, kalau nggak pinter ngambil sendiri duitnya. Masya Allah. Ketahuilah, kita harus cerdas juga, cerdas ekonomi juga. Ini sebenarnya kalau di pondok pesantren sangat terbatas. Dia nggak bisa belanja macam-macam. Waktu belanja pun sangat terbatas.
Maka kami rindukan supaya Anda merenung, berpikir. Ada sebagian, aduh aku nggak kuat, aku pengen nggak kuat jauh sama anakku. Anda pun setiap hari kerja, nggak pernah ditemani anaknya. Dan di rumah pun ternyata anak juga nggak ngobrol sama ibunya. Ibunya main HP di sebelah, anaknya juga di kamar sebelah. Mau kok gayanya pengen kayaknya dipeluk terus, tidak. Kadang-kadang kita ini kurang cerdas, bener. Zaman ini zaman mengerikan, hai hamba Allah. Harus Anda rindukan anak-anak Anda. Kalau di pondok pesantren anak-anak Anda terjaga. Berpikirnya nanti akan lebih terarah. Waktunya banyak untuk belajar. Coba kalau di rumah. Baru baca 2 baris. Bunyi handphonenya. WhatsApp. Ding ding. Dibaca. Baru 2 menit. Ding ding. Baru 2 menit. Ding ding. Ding ding. Telepon. Segala macam. Sesempit apapun waktu di pondok masih jauh lebih banyak. Kadang-kadang, waduh nanti harus piket anak saya. Itu kemandirian, Bu. Di Jepang anak-anak kecil, saya dengar berita, di Jepang anak kecil yang masih PAUD itu, setelah selesai sekolah, dia harus merapikan semuanya. Sini sendiri, diajari mandiri. Nggak usah ragu, itu mandiri anak Anda biar bisa mencuci piring. Wah habis waktunya. Lebih lama naik motor 1 jam pergi ke sekolah di sini nih. Nggak dipikirin juga. Memang kita kadang kurang cerdas. Hanya bingung, ribut, bingung dok nanti. Sehingga kalau sudah anaknya jauh dari Allah baru nanti kerasa. Jangan sampai terjadi yang demikian, hai hamba Allah. Khusnudon kami, Anda akan bahagia dengan anak-anak Anda. Anak Anda adalah anak-anak ahli surga. Baik, jadi rindukan anak-anak ke pondok pesantren. 1. Kemudian mungkin ada yang berkata, Buya, anakku sudah tidak mau mondok lagi. Sudah terlanjur kuliah. Lalu bagaimana mereka? Saya pengen mondok tapi anak sudah enggak mau. Wahai bapak yang soleh, ibu yang solehah. Kalau memang jasadnya sudah tidak mau tinggal di pondok pesantren, hatinya yang suruh mondok. Kami selalu mengingatkan bahasa ini. Hatinya pondokkan. Bagaimana mondokkan hatinya? Sambungkan hatinya ke tempat mulia. Anak Anda kuliah di mana? Di Jogja? Kuliah di Jakarta? Kuliah Surabaya? Kuliah di Bandung? Oke. Setiap bulan Anda akan mengirimi uang untuk mereka. Atau setiap minggu. Jika Anda mengirimkan uang, kasih tambahan. Terserah Anda tahu berapa Anda ngirimnya. 1 juta, Anda tambahi 100.000. 1 juta 100. 1 juta 200. Lalu katakan pada anak Anda, nak saya tambah. Umi tambahin 100.000 sayang. Umi tak apa Mi? Untuk kau berikan ke pondok pesantren. Yang engkau kenal. Anda kenalkan pondok begini-begini. Kau kirim ke sana sayang ya. Anda sendiri bisa transfer ke pondok tersebut. Akan tapi Anda ajari anak Anda. Biar sambung hatinya. Bulan pertama Anda kirimi uang. Plus 100.000. Bulan kedua Anda kirimi uang. Plus 100.000. Bulan ketiga Anda kirimi uang. Plus 100.000. Dikirimi sama anak. Dikirimkan sama anak Anda ke pondok tersebut. Hari keempat coba Anda tes. Anda kirim 100.000. Dia akan bertanya. Umi mana 100.000-nya? Umi lupa ya. Ingatkan Anda. Berarti hatinya sudah kecandol di pondok pesantren. Apa yang diharap di balik ini semuanya? Kalau tiba-tiba anak Anda sukses, hatinya sudah sambung ke pondok pesantren. Dia jadi orang kaya raya, tidak akan menjadi orang kaya raya yang jauh dari agama. Karena apa? Hatinya sudah terikat dengan pondok pesantren. Mudah. Yang jadi masalah kita tidak pernah punya ide cemerlang membawa anak kepada Allah dan Rasulnya. Bapak yang soleh dan baik yang dermawan. Anda pergi sholat ke masjid, sholat Jumat. Sudah menjadi rutin Anda, kegiatan Anda yang rutin, Anda untuk memberikan infak sedekah ke kotak amal yang ada di masjid. Akan tapi siapa yang berpikir di antara kita agar uang ini dibagi kepada anak-anak? Mungkin Anda mengirimkan 15.000, Anda punya anak 2, Anda bawa ke masjid. Anda biasanya sedekah 15.000, bagi 5.000 buat anak Anda yang pertama, 5.000 buat Anda yang kedua, 5.000 buat Anda. Tujuannya apa? Agar anak Anda terlatih. Itu di Jumat berikutnya kalau Anda lupa, anak Anda mengingatkan, abah sudah bawa duit belum? Kita perlunya tuh nyambungkan anak Anda dengan kemuliaan. Ya seperti ini. Ini urusan pendidikan agama itu penting sekali, Bu. Kita akan mati, kita pengen anak kita nanti kebaikannya terus mengalir untuk kita. Jangan sampai seperti yang dikisahkan orang sepertinya ahli ibadah. Umrah bolak-balik, tahajud. Wah, Masya Allah, luar biasa.
ibadahnya luar biasa dan seterusnya. Akan tapi ternyata dia salah mendidik anaknya. Anak menuntut agar orang tuanya dimasukkan ke neraka. Anakmu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita yang banyak. Ternyata anak kita tidak kenal Allah. Dia akan nuntut. Di saat seorang anak masuk neraka, dia tidak terima. Ya Allah, aku mabuk, aku judi. Karena yang ngasih duit ibuku dan ayahku. Dia tidak pernah memperhatikan sekolahku. Aku jadi begini gara-gara ibuku. Padahal ibunya ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis. Mungkin punya hafalan Quran. Tapi anaknya bejat. Apa akhirnya? Masuk neraka itu ibu bersama sang anak. Ini kan harus cerdas anak-anak. Dengan anak-anak kita. Insya Allah malam ini malam indah. Anda akan selamat setelah ini berpikir. Tentunya memang untuk berpikir, kemudian proses menuju ke sana memang perlu waktu. Tapi harus dimulai hari ini. Memang belum tentu Anda bisa membawa anak Anda tahun ini. Belum bisa. Tapi paling tidak ini di pikiran Anda. Terus Anda asah. Anda perbaharui lagi. Sehingga Anda akan berpikir tentang anak Anda kelahiran berikutnya. Cucu Anda dan seterusnya. Anda bawa ke tempat mulia. Itu loh anak Anda yang masuk fakultas kedokteran itu. Ternyata di tasnya ada mushaf, wajahnya basah dengan air wudu. Kapan ada kesempatan dibuka itu Quran sambil membaca? Kita perlu seperti itu, hamba Allah. Kemudian bentuk yang ketiga, ada seorang mungkin yang berkata, aduh, kalau dengar ceramah begini adanya ngenes, dok saya itu anak saya ya Allah. Sholat enggak. Ada orang mungkin seperti itu. Ketahuilah Allah Maha Kasih. Bagi yang merasa ini kelompok ketiga. Yang anaknya badung, bandel, nggak mau sholat. Karena memang selama ini salah kita mendidik mereka. Hari ini kita bisa berubah. Kita harus berubah hari ini. Yang menemukan anaknya jauh dari kebenaran. Memang anak itu bukan robot, nggak bisa langsung masjid. Nggak bisa, malah marah nanti. Suruh sholat, berantem sama bapaknya. Tapi ingat, masih ada jalan membenahi mereka. Jalan pintas. Langsung kepada Allah. Dalam hadis Nabi menyebutkan Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong saudaranya. Maka caranya apa? Kalau sudah Anda nasihati anak, ternyata Anda sepatah kata Anda ucapkan, dia balas dengan lima patah kata. Kalau Anda sedikit suaranya tinggi, dia lebih tinggi lagi. Langsung menuju kepada Allah. Tolong anak-anak hamba Allah. Pedulilah dengan kehidupan anak-anak di pondok pesantren. Sayangi para santri. Ikutlah berkiprah di dalam kehidupan pesantren. Dan Anda tulus dengan itu semuanya. Ketahuilah yang akan mengembalikan anak Anda khusus. Nanti Allah. Fi'onil abdi makanal abdu fi'oni akhi. Allah yang akan mengembalikan anak-anak Anda. Tetap kuncinya adalah peduli kepada tempat mulia ini. Taman surga alias pondok pesantren. Apakah di luar itu nggak ada yang benar? Oh enggak, kami tidak mengatakan begitu. Akan tapi namanya waspada. Banyak kita menemukan anak-anak di luar baik, selamat, ada. Dan itu tidak lepas daripada ibunya dulu punya jasa dengan para santri. Karena santri, kenapa kami ngomong bicara santri yang penuntut ilmu agama? Ilmu agama itu penting banget karena keselamatan kita di akhirat harus tidak bisa tidak ada namanya fardu ain. Karena inilah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang kaya, pejabat akan pangkatnya tinggi kalau mendukung mereka. Yang pangkatnya tinggi kan orang berilmu. Maka kalau kita ikut mendukung penuntut ilmu, mereka menjadi alim. Karena kita yang mendukung, kita ke bawah. Ke bawah mulia kepada mereka. Bersama mereka para penuntut ilmu. Inilah yang harus kita hadirkan, wahai para ibu, para bapak. Kita harus berpikir tentang anak-anak kita. Jangan sampai seperti yang dikisahkan. Ada orang tua yaitu tadi. Mau masuk surga, dipikir ahli surga. Ternyata anaknya menuntut. Sebab al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang di dunia kelihatannya sahabat karib. Bapak, ibu, anak, ibu. Bapak, anak, ibu, anak. Kelihatannya di dunia adalah ada hubungan nasab. Tapi ternyata di akhirat mereka saling tuntut menuntut. Kalau bukan dalam kebaikan. Kalau di dunia orang tua zalim kepada sang anak. Tidak mendidik anak dengan benar, anak yang menuntut. Ya Allah, masukkan bapakku ke neraka. Enggak ada istilah bapak. Hati-hati, maka ini adalah
kalimat-kalimat yang kami sampaikan, semoga ini pilihan untuk masuk ke hati Anda semuanya. Kemudian dibarengi dengan kuasa Allah memudahkan Anda untuk menghantarkan anak-anak Anda untuk menjadi anak-anak mulia. Anak Anda harus menjadi orang sukses dunia dan sukses di akhirat. Islam tidak mengajarkan kefakiran. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang kumuh. Islam tidak mengajarkan kita lemah. Islam mengajarkan kita kuat. Maka perlu dibagi-bagi. Ada yang jadi pejabat yang hebat ahli sujud, menjadi ulama, menjadi pengusaha kaya dan seterusnya. Itu yang harus, akan tapi kuncinya harus semuanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tolong ajari anak-anak kita untuk lembut hati. Karena kelembutan hati ini penting untuk bekal hidup mereka. Jangan biasakan anak kita itu ya diajari permusuhan, marah-marahan dan sebagainya ya. Kalau mungkin anak kita berantem dan sebagainya, pastikan anak kita ajari untuk sejuk. Sering melihat, karena hari ini, kenapa kok begitu? Hari ini tontonan itu mengajari berantem. Anak kecil sudah berani dendam, marah. Itu jiwa kotor, jiwa pendendam. Jadi jadikan anak-anak kita punya penuh kasih. Itu juga kita latih ya, urusan dengan umat Nabi Muhammad ya. Misalnya kalau ada anak orang tua nyebrang, anak kita ingatkan, sayang, ayo kalau ada orang tua begini ngapain? Kita bantu dia. Orang fakir kita ajari. Ada anak nangis, kasih permen dia. Ajari hidup hatinya. Kemudian di saat anak kita disakiti, bukan malah dibela, kurang ajar, kamu diikutin dia. Bukan malah diajari untuk membalas dendam. Tapi ajari hatinya untuk hati yang tambah sayang, yang baik adalah tetap yang sabar. Bahkan mungkin melihat sesuatu yang tidak nyaman, mungkin anak kita akan marah, langsung kita stop. Contoh ya, kami sering buat misal begini. Di rumah kita ada kebun, sayur, kerbau tetangga masuk kebun kita. Sepertiga sayur habis, ya kan? Lah anak kita denger, kayaknya bakal marah dia. Anda sendiri kan juga marah, cuman karena Anda marah tapi sudah ngerti rambu-rambunya. Anda tahan supaya tidak jadi dendam. Lah kok anak Anda tiba-tiba marah, panggil, sayang kesini. Kamu dengar berita apa hari ini? Apa sih Pak? Sapi. Oh iya, kerbau tetangga. Kok bisa? Stop. Sayang, ayo kita doain. Ya Allah, ikuti sayang. Ya Allah, semoga sapi tetangga tambah sehat, beranak pinak, punya kandang sendiri, sehingga enggak makan kebunnya orang. Ampuni dia, berikan kasih sayangmu ya Allah, dan jauhkan saya dari marah kepada mereka ya Allah. Mikir anak, kok gitu Mbah? Iya, Abah tidak ingin kau jadi pendendam. Dan masalah dendam ini sering dihadirkan oleh seorang ibu, seorang ayah di saat bermusuhan dengan orang, rebutan waris, termasuk mohon maaf di saat berpisah suami istri. Broken, nggak ada dalam Islam broken. Cuman kadang seorang istri kalau berpisah dengan suaminya, pengen rebut anaknya, langsung dihajar anaknya agar benci sama ayahnya. Tahu enggak kamu ayahmu dulu? Mulai dari kamu di kandungan, pokoknya harus musuhan sama bapaknya. Atau sebaliknya bapak juga itu, tahu enggak ibumu? Nggak boleh begitu. Bahkan seorang ibu yang baik akan mengajari anaknya. Kalau tampak dia mulai benci dengan ayahnya yang sudah berpisah itu misalnya, berpisah, saya contoh yang berpisah, sudah cerai. Kalau ternyata memang laki-laki itu gak baik, kalau anaknya mengetahui ayahnya tidak baik, katakan kepada anak, sayang kau dengar apa tentang ayahmu? Ayah begini. Berarti kamu harus kasihan sama ayah dong. Doain setiap saat. Dan berjanji suatu ketika nanti kalau kau sukses, kau akan tolong ayahmu. Oke? Memang umi sama ayah tidak bisa ketemu lagi. Tapi kamu harus jaga ayahmu. Besar hati, tambah sayang kepada ibunya. Bukan seperti ibu, awas ya kalau kamu ke rumahnya. Atau sebaliknya. Kadang kita tanpa sadar mengajari benci anak-anak kita. Sehingga dia tumbuh dengan benci, dengan dendam. Termasuk anak kecil sudah ngerti perbedaan pemilihan presiden berantem. Kita di Indonesia ini biasa berantem, ya enggak? Kita biasa berantem bermusuhan.
Wong seharusnya seneng-seneng jadi berantem. Kalau tahu anak kecil main kelereng seneng kan? Main bola seneng. Anak kecil kalau main bola seneng, aman. Tapi yang gede main bola berantem loh tuh. Berantem berdarah main bola. Di mana otaknya? Oh, mau seneng-seneng kok berantem. Kenapa? Sudah dididik untuk bermusuhan selama ini. Maka biarkan orang mendidik anaknya bermusuhan. Kita akan didik anak kita untuk memaafkan. Jangan biasa caci maki dan olok-olok. Makanya Anda pun ngasih contoh, jangan gampang caci maki, jangan gampang olok-olok. Mungkin ada orang dolim pada kita, kita simpan. Termasuk suami istri kalau berantem, bagaimana Allah mengajarkan. Kalau ada seorang suami istri ribut dan sebagainya, itu pun seandainya harus diam-diaman. Wah juruhum bil bantu. Jadi apa? Juruhun. Jadi gini. Aiduhunna, nasihati dulu suami istri kalau lagi ribut itu nasihati. Kalau tidak wahjuruhunna ya hajar itu diemin. Jadi kalau suami istri ribut, ngedieminnya itu hanya di kamar tok, Bu. Kalau di luar tuh tampak nggak ada apa-apa di depan anak. Di kamar aja, istri di pojok sana, suami di pojok sini. Itu sudah ngenes nanti itu sakit. Jadi bukan diajari. Sekarang enggak. Tadi saya contohkan sudah cerai. Sekarang belum cerai ya gap-gapan kadang-kadang. Tahu enggak ayahmu? Astagfirullah. Ayahmu jam segini belum pulang. Kemana? Ayo, tahu enggak? Bagaimana anaknya diajari bermusuhan? Sehingga anaknya menjadi anak tumbuh keras. Keras, pendendam. Kalau sudah biasa keras dan pendendam, giliran kita mati, dialah orang yang jago berantem dengan saudaranya rebutan waris. Anda akan rugi. Maka ini adalah ilmu baru. Ilmu yang harus kita hadirkan, bukan ilmu baru. Di zaman ini kita zaman sering berantem. Coba saja pemilihan presiden berantem. Rame. Setelah itu presidennya sama calon presiden satu sama saya akur. Satu jadi menteri misalnya. Bahkan bisa saja besanan. Kitanya di bawah berantem gak beres-beres. Kok bodoh banget kita itu. Gubernur juga gitu berantem. Apalagi pemilihan lurah. Wah, serem pemilihan lurah itu. Nggak kalah seremnya dengan pemilihan presiden itu. Karena sak kampung untuk berantem. Musola ini berantem sama musola sebelah. Hidup model apa kayak begini ini? Kok hidup berantem-berantem? Pastikan Anda jangan biasa mencaci. Kami itu belajar untuk tidak mencaci. Itu aja omongan saya kadang nyelekit kok sama orang masih. Saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun, tidak ngolok siapapun. Tapi kok masih celkat-celkit juga katanya. Ada orang yang sakit hati dengan kami, maafkan hai hamba Allah. Kalau ada yang tersakiti oleh lisan kami, maafkan kami. Inilah saya betul-betul manusia murni ini. Bukan malaikat. Biarpun kami sudah berusaha tidak caci, tidak olok. Kami tidak mencaci. Kami ajarkan anak-anak santri tidak mencaci. Dalam pemilu. Kadang kita diganggu oleh jamaah untuk saya mencaci orang. Buya, gimana pendapat Buya tentang menteri ini yang katanya korupsi? Gimana pendapat Buya tentang artis ini yang katanya, wah ini saya diajari musuhan sama orang. Jangan ajari saya jelek. Saya sudah jelek ya hamba Allah, jangan diajari jelek lagi. Saya berusaha untuk tidak mencaci, tidak mengolok dan sebagainya. Ajarkan kepada anak-anak Anda untuk tidak bisa caci dan olok. Termasuk, hai suami, jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, jangan kau sebut sampai mati. Karena menyebut kekurangan adalah bentuk cacian. Nasihati yang indah, apalagi kekurangan fisik. Rambut, kenapa rambutmu kok keriting yang nggak enak? Padahal tetangganya rambutnya lurus minta dikeriting. Memang dasar manusia begitu, maunya nggak puas terus. Krul. Misalnya, mohon maaf. Jadi ada model orang itu begitu. Subhanallah. Jadi tolong jangan biasa caci maki dan olok-olok. Ayo kita biasakan. Kalau kita tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, sepanjang hidup kita enggak dosa kok. Lah, kita perlu berlatih. Tidak, saya tidak mengolok orang dan sebagainya. Ya, tidak boleh caci maki. Agar hidup itu indah. Kalau saya dicaci, alhamdulillah pahala buat saya. Saya maafkan kok yang mencaci saya, ngolok saya. Biasa enteng lah. Yang repot saya mencaci orang, gimana minta maafnya. Kalau cuma saya dicaci maki lah, ya itu lumayan lah, tambah pahala deh. Tiba-tiba nanti saya kaget. Wah, tiba-tiba saya diseret ke surga. Gara-gara apa? Kau dicaci sama orang. Orangnya baik banget dia. Cuman gara-gara nyaci kamu, pahalanya dikasihkan kamu. Alhamdulillah. Tahajud saya kurang. Puasa juga kurang. Puasa tuh nggak enak. Kiai itu alasannya banyak. Puasa nggak enak. Katanya apa? Nanti kasihan yang ngasih. Kalau tuan rumahnya ngasih makan. Banyak kan. Ustadz tuh banyak alasannya kalau mau puasa.
Nanti alasannya nanti takut tuan rumahnya kecewa. Akhirnya Ustadz jarang puasa. Repot ini. Kalau tahajud juga kadang males. Alas apa? Ceramah pulang jam 2. Sehingga jarang tahajud. Wah, ini Ustadznya membingungkan namanya. Semoga Allah mengampuni. Saya itu model orang kurang amal. Lah kok suruh nyaci maki orang. Saya nggak bisa begitu. Saya belajar tidak caci maki. Adapun kalau orang memusuhi saya, caci maki saya, ya lumayan lah. Itu tambahan amal buat saya. Nah, bersama ini kami ajak untuk semuanya. Untuk cerdas dalam berpolitik. Hari ini Buya berpolitik. Anda fahami politik saya hari ini. Dengar, saya berpolitik. Berkenaan dengan presiden, calon presiden. Maka ini, rambu-rambu istimewa. Anda tidak usah bingung. Mungkin Anda tidak pernah dengar Buya bicara tentang politik. Hari ini Buya berpolitik. Sederhana. Kita harus berpolitik yang cerdas. Jangan bermusuhan gara-gara beda pilihan presiden. Ini kan politik juga kan? Jadi, beda pilihan tetap bisa ngaji bareng. Minum teh bersama. Bisa saja pemahaman Anda tentang presiden beda. Karena beda kantor. Kantornya adalah begini. Suami istri sama, yang satu kerja di kantor ini, suaminya kerja kantor ini, istrinya kerja kantor beda. Pulang di rumah tuh calon presidennya beda. Cuman karena kita adalah berpolitik cerdas, nggak ada masalah, beda calon presiden, nggak usah berantem, kan begitu. Bisa minum teh bersama. Kalau sudah di kamar selesai, nggak usah dibahas. Habis pemilihan presiden langsung positif. Kenapa? Mesra, nggak usah ribut. Itu politik kami. Maka politik kami sederhana hari ini, tolong catat. Pakai rumus berpolitik dalam memilih presiden saat ini. Kalau Anda tidak pakai, jangan-jangan Anda akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang tidak pakai rumus ini mengkhawatirkan orang itu. Biarpun katanya jubahnya lebih gede daripada ini, tapi kalau tidak pakai prinsip ini, berbahaya orang itu, hati-hati. Kita sudah waktunya belajar ilmu ini. Ilmu damai. Kita sudah biasa diajak berantem bertahun-tahun. Kita sekarang perlu belajar damai. Jangan sok calon presidenmu bukan malaikat. Kalau calon presiden yang lainnya punya kesalahan, calonmu juga punya kesalahan. Akan tapi semua dari kita dalam berpolitik, wajib Anda mencoba cari tahu mana yang terbaik di antara yang ada. Setelah itu sesuai dengan keyakinan Anda, Anda pilih, sudah tidak dosa nanti. Bukan karena kepentingan pribadi, hei hamba Allah. Jangan memilih dia karena pengen dibangunin ke pondoknya. Ini Ustadz khianat. Oh, gara-gara mau dibangunin pondoknya langsung mendukung dia. Oh, enggak begitu. Gara-gara mau dikasih tender nanti dukung dia. Enggak begitu. Tidak. Akan tapi kita harus berpolitik cerdas. Jadi jangan bermusuhan. Maka rambu-rambu ini tolong catat. Bawa pulang ke rumah. Suarakan. Yang punya urusan media sosial. Sebar ke kemanapun. Agar pakai rumus ini. Yang enggak pakai rumus ini biasanya bermasalah. Apa rumusnya? Ini politik kami. Sederhana. Hei tim sukses. Hei yang hari ini sudah mulai tampak calon pilihannya. Kalimat sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah sampai di sini. Kalau Anda pakai prinsip ini nggak akan ribut. Masjid tetap ayem. Tapi biasa yang bikin masalah apa? Yang sudah mulai ngolok. Anda punya calon, saya punya calon. Saya ngolok calon Anda, kecewa. Anda akan ngolok calon saya nanti. Akhirnya berantem. Masjid musola sudah jarang jamaahnya. Hanya 6 orang berbeda. Terpisah jadi 3 orang. 3 orang pun pisah lagi. Akhirnya tinggal imam sama makmum. Nggak cocok lagi. Yang azan dia, yang komat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Ribut nih. Gara-gara tidak cerdas dalam berpolitik. Inilah politik kami ya, selesai. Anda harus cerdas. Ingat, kalau Anda sudah ketemu orang, biarpun katanya jubahnya lebih gede dari ini, kalau mencaci calon pilihan orang lain, dia membuat Anda bermusuhan dengan dia. Jangan dengar dia. Karena saya gemes betul, sedih. Ada orang sok banget kayak malaikat calonnya tuh. Langsung kau gini, nggak ada perlunya kau caci dia. Sebutkan program bosmu, itu cukup. Kita jangan kasih celah orang-orang yang pengen ngadu domba. Orang pengen ngadu domba, dia bukan ingin kebaikan. Sekarang ada gerakan buzzer atau apa semuanya. Sekarang ada pesanan. Ada satu grup yang mendapat informasi pesanan. Anda pengen pesanan nanti akan saya sebarkan, saya sanjung bosmu, sanjung. Saya cacu gak bisa bayar. Ini media, gampang banget kalau mau nyaci orang hari ini.
Sudahlah biarkan yang caci maki, yang ini urusan mereka. Saya tidak ikut urusan ini. Saya ingin damai. Oke? Bismillah. Mungkin kita berbeda pilihan tetap. Di sini Al-Bahjah tetap bersatu. Umat Islam bersatu. Para asatid bersatu semuanya indah. Tapi ingat dalam memilih, jangan Anda mementingkan dunia. Lalu Anda lupa akhirat. Kalau dia tidak pantas Anda pilih, maka jangan dipilih dia. Hanya gara-gara dia memberikan imbalan dunia untuk Anda. Ini saja wahai hamba Allah. Insya Allah anaknya soleh-solehah semuanya. Kita berpolitik sehat, tidak bermusuhan. Kemudian juga ada pembangunan pondok pesantren Sumedang, Al-Bahjah Sumedang. Kita rintis dari 15 menit dari tempat ini. Tidak tahu di mana tempatnya. Sulamitan. Kami ajak Anda untuk bergabung di pesantren ini. Tapi semua ada rambu-rambunya, Bu. Hidup itu kalau tidak pakai peraturan nggak benar hidup itu. Hidup itu ada aturannya. Maka kami ajak Anda untuk bisa bergabung di pesantren Al-Bahjah yang ada di Sumedang. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan kiai-kiai, ajengan-ajengan, guru-guru mulia di kampungnya, jangan putus dengan gurumu hanya ingin bergabung dengan kami. Jangan bohongi saya. Kalau Anda berani meninggalkan guru Anda hanya untuk kami, suatu ketika Anda akan meninggalkan kami juga. Saya tidak mau dengan pengkhianat begitu. Saya ingin orang-orang tulus, semakin dia baik dengan gurunya, itu adalah orang yang saya senang dengan dia. Ingat, gurunya tetap didukung. Ibaratnya kalau selama ini Anda bantu pada guru Anda 500 per bulan, jangan gara-gara ada Al-Bahjah lalu Anda pindahkan. Saya tidak perlu itu. Tapi saya perlu Anda bonus tambahan. Tetap Bu ya, dengan guru saya tetap dengan Al-Bahjah babnya tambahan. Ini baru hebat. Dan harus kami sampaikan begini ini. Karena apa? Saya tidak ingin ada orang dengan kami dengan hawa nafsu. Tidak pengen hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, saya hawa nafsu juga. Wah repot, ustadznya hawa nafsu. Ustadznya rebutan donatur, ustadznya berantem. Lah ini ustadz model apa ini? Ustadznya rebut, ya enggak. Dan kita mulai dari sini. Dan Al-Bahjah ada di mana-mana. Al-Bahjah mulai dari Jawa Timur, Blitar, Tulungagung ada. Sampai Batang, Purbalingga, terus. Kemudian Cirebon sampai Bandung. Sumedang sekali lagi merintis. Nanti langsung ke arah barat ada Cianjur. Kemudian Bogor. Kemudian ke Tangerang. Lompat nanti ke Batam. Lompat lagi nanti ke Pekanbaru. Lompat lagi ke Malaysia. Lompat lagi ke Pontianak. Ada. Alhamdulillah ada semuanya. Siapa pejuangnya? Orang-orang seperti Anda. Tapi tolong ya. Jangan sampai meninggalkan gurunya. Lalu bergabung dengan kami. Kemudian kami tambah lagi. Tadi yang kami isyaratkan. Untuk agar anak kita tetap aman dijaga oleh Allah, maka Anda harus peduli dengan tempat-tempat baik, pondok pesantren atau yang lainnya. Di antaranya ibu bapak, madrasah diniyah yang di kampung tadi. Tolong keluarkan rezeki Anda, jangan pelit. Dari situlah kita kenal sholat. Kami seru dari mana-mana gerakan. Nanti kalau Al-Bahjah sudah gede di sini, Al-Bahjah, hei pengurus Al-Bahjah, Anda jangan egois ngurusi Al-Bahjah saja. Kami pengen dari Al-Bahjah nanti akan peduli dengan madrasah diniyah yang ada di kiri kanan. Bagaimana mereka tuh hidup kembali? Karena apa? Al-Bahjah nggak bisa menampung semuanya. Dan tidak semua orang bisa masuk ke pondok pesantren. Akan tapi itu loh, di madrasah diniyah itu yang ngajari sholat. Jujur, Anda kenal sholat di mana? Kami sebelum mondok kemana-mana pun, saya belajar kabiro, alhamdulillah katsiro di musola depan rumah kami yang sampai hari ini masih ada. Sampai habis maghrib, habis maghrib, bainal isya' antara maghrib isya', di situ lah nggak ada lampu, pakai keplek begitu. Setelah selesai nanti kan yang ada beduknya itulah nunggu maghrib. Itu rebutan itu kalau main beduk. Rebutan siapa yang dulu? Setelah itu selesai, assalamualaikum salat isya' itu lari semuanya. Kenapa? Gelap, pakai senter. Pulang ke rumah masing-masing lari teriak itu biar nggak malu, biar nggak takut. Suasana indah. Kiai kampung itu adalah wali tersembunyi. Hormati mereka. Kalau Anda menghormati, saya tidak hormati mereka, Anda tidak tulus. Kenapa? Yang lebih sibuk mereka bukan kami. Ibunda Anda wafat bukan saya ngurusi, tapi beliau yang ngurusi. Mbah Anda meninggal bukan saya ngurusi, mereka yang ngurusi. Makanya ada orang itu adalah dekat sama ulama hawa nafsu. Ulama yang kelihatan di televisi, di YouTube. Itu editan. Editan kan. Buya kelihatannya gagah gede begitu kan. Orang kalau lihat saya aslinya.
Kirain Buya itu, oh ya betul, maksudnya kelihatan TV gede. Tak taunya ya, itu ya, memang itu. Jadi jangan, makanya termasuk kami himbau kepada pengurus masjid dimanapun Anda berada, jangan diracuni para jamaah dengan gaya mengenalkan orang-orang terkenal. Didatangkan di masjidnya orang-orang terkenal saja. Giliran diajar sama ustadz kampungnya nggak mau datang. Ini musibah, berarti Anda pengurus masjid yang merusak mereka. Akan tapi biasakan dengan ustadz kampung, tinggal diperbaiki programnya sehingga ramai tanpa harus mengundang orang-orang terkenal. Apalagi orang terkenal Anda tidak bergaul dengan mereka, jangan-jangan akidahnya sesat, akhlaknya kayak apa dan seterusnya. Ini perlu dihadirkan ini makna ini. Sebab kadang-kadang ini loh, gampang sombong loh orang itu. Kalau sudah sering foto-foto duduk-duduk sama ustadz terkenal, sama ustadz kamu kan, bukan level saya. Saya levelnya ustadz. Ini sudah belum apa-apa sombong. Padahal dia masih bahlul juga, dia nggak pinter-pinter juga. Wong nggak pernah ngaji kok. Ustadznya juga nggak ngasih ilmu kok. Hanya seneng media sosial apa namanya itu. Ya sering ustadznya plus youtuber barangkali gitu. Nah, bukan ngajari ilmu yang serius ya. Tentunya Anda juga tidak boleh suudon dengan ustadz terkenal. Kita menemukan ustadz terkenal baik juga ada. Maksudnya bukan itu. Kalau Anda terpesona dengan terkenal lalu merendahkan dia di kampung, musibah bagi Anda. Dan kami selalu ingatkan ini, ustadz kampung tuh ikhlas. Sambil kerja, pagi kerja, sore ngajar, pagi kerja, sore ngajar. Allah. Digaji 100 ribu, 200 ribu, dicium uangnya bukan karena cinta dunia, karena ini uang berkah. Sederhana, baju robek dijahit dipakai. Kopiahnya kopiah tahun 80, dia warnanya batik, padahal hitam aslinya. Oh, orang-orang hebat. Ya, kembali. Nah, nanti tolong pulang ini harus ada buahnya. Tengok madrasah diniyah sebelah rumah. Ya Allah, kendangnya rusak. Bisik-bisik, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Termasuk toiletnya. Tolong nomor satu kan toilet. Pisah toilet laki-laki, toilet perempuan. Tertutup, kemudian di samping toilet ada tempat wudhu yang tertutup sehingga di saat anak gadis kita buka kerudung tidak kelihatan di luar. Toilet yang rapi tertutup ada kuncinya, karena mohon maaf sekarang sudah zaman-zaman rusak. Ada anak yang sudah pernah mohon maaf sepintas melihat yang tidak baik di film-film, di gambar-gambar, sehingga penasaran, sehingga apa? Bisa intip-intipan itu. Sudah mulai gede anak-anak kita. Jadi hari ini tolong yang punya pesantren, madrasah diniyah atau apapun, utamakan toilet yang tertutup dengan kunci yang benar. Bahkan seandainya pun Anda menjadi orang yang paling melarat di rumah Anda, kamar mandinya harus ada kuncinya. Yang tertutup, semelarat apapun diri Anda. Sama kamar tidurnya dipisah antara anak laki-laki dengan perempuan. Tolong, ini adalah nasihat untuk semuanya, nasihat cinta ya. Baik, ini saja. Ingat urusan berpolitik, jangan atau sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Baik, juga jangan lupa dengan saudara-saudari kita yang dari Palestina, kami terus seru dan seru, alhamdulillah, diniatkan semoga Allah menjaga anak kita dengan bersedekah untuk orang Palestina. Langsung saja, mana rekeningnya? Kita sudah sama, Masya Allah, untuk Palestina sudah berapa miliar hamba-hamba terkasih Allah. Itu subhanallah, lebih subhanallah sudah kita kirim begitu. Tetap kami seru. Sedih di sana saya melihat anak kecil. Anak-anak sekecil itu menangis melihat ibunya meninggal, tapi tegar. Kita enak di sini kalau kita tidak kena cipratan darahnya. Tapi tolong keluarkan dari hati kita kecuekan. Kita kirim uang ke sana yuk. Kita peduli ke sana yuk. Jangan sampai Anda hanya mendengar berita Palestina, tapi Anda pelit. Tanyakan diri Anda, tidak usah menjawab. Apakah Anda sudah mengeluarkan uang untuk orang Palestina? Mana hati Anda? Sana sudah berbondong-bondong bahasa kemanusiaan. Orang di luar Islam pun berbondong-bondong. Bagaimana orang yang katanya maulidan tapi tidak peduli dengan saudara kita yang ada di sana? Apa Anda? Siapa Anda? Bagaimana Anda? Koreksi diri Anda sendiri. Dan insya Allah Anda sudah bagi yang belum. Ini ya, langsung ke ini Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 751 000 2223 atau 1390 111 333 atau Bank Muamalat
nomor rekening 1390 123 123. Dan juga berkenaan dengan pesantren Al-Bahjah, ada SMP SMA di mana-mana. Ya, SMP SMA mulai dari Tulungagung, ada SMP Blitar, ada SMP SMA semuanya. Sampai yang ada di Cianjur sana. Jadi kemudian juga untuk Al-Bahjah kami juga tadi yang kami ajak bergabung, kami ngobrol aja lah, ceramahnya kita gabung-gabung agar kita semakin raket, semakin dekat. Al-Bahjah tidak dibangun dari duit zakat. Anda jangan mengirim zakat ke pembangunan Al-Bahjah. Kalau ingin bayar zakat, ada rekening zakat akan diberikan pada yang berhak. Satu, Al-Bahjah tidak dibangun dari dana bantuan pemerintah. Karena apa? Kami rindu Al-Bahjah dibangun oleh Anda, dari kocek Anda. Sehingga Anda tidak usah bingung mencarikan dana pemerintah, tidak perlu. Tapi kami rindu yang dikocek Anda, agar kembali kepada anak-anak Anda. Keberkahan kepada keluarga Anda. Jadi tidak ada duit zakat. Zakat bukan untuk bangun pondok. Zakat untuk diberikan kepada fakir miskin yang masuk rumah sakit nggak bisa mengobati anaknya. Dan bukan dari bantuan pemerintah, tapi dari kocek Anda. Alhamdulillah jalan. Semuanya jalan. Bahkan juga sekolah-sekolah umum kita tidak ada menerima dana bos. Untuk diketahui saja. Karena orang tuanya pada bayar, kenapa harus pakai dana bos? Kemudian kenapa Buya tidak mau dana pemerintah? Apakah haram? Tidak. Akan tapi kita punya prinsip juga. Kalau seandainya kita tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak kami tidak banyak mengambil dari pemerintah. Itu saja. Ikut bantulah sedikit-dikit deh. Kita ini ya, kan fasilitas negara kita pakai, jalan kita nikmati semuanya. Ya paling tidak kalau kita belum bisa membangun apa-apa, ya paling tidak saya tidak ngambil dana pos, kan aman. Ya. Dana bos. Jadi Anda kalau sudah memasukkan anak di Al-Bahjah, dari uang yang Anda berikan adalah untuk kebutuhan anak-anak Anda dan sebagainya. Tidak ada dana bos. Jadi Anda, mungkin ada yang berkata, di Al-Bahjah sedikit mahal misalnya. Tidak, itu akan dikembalikan kepada kepentingan anak-anak Anda semuanya. Kalau dihitung juga mahal, beneran, enggak mahal. Ya, ini saja insya Allah ya. Kemudian infak pembangunan Al-Bahjah Sumedang. Nomor rekening, Sumedang, ayo bismillah karena Allah. Kayaknya ini ada kabar gembira. Nyatet tok nomor rekeningnya, besok banyak duitnya. Nah ini nyatet tok. Karena apa? Niat. Allah tahu. Ini orang kok nyatet benar. Padahal sekarang punya utang nih. Tapi kok masih nyatet. Langsung besok Pak, utangnya digampangin oleh Allah. Suaminya banyak duit. Orang yang pinjam duit langsung dikembalikan. Mantunya panen. Nah, sapinya mana beranak pinak. Ayamnya netes. Wah enak begitu. Istrinya melahirkan. Lengkap. Jadi tolong catat ini nomor rekeningnya. Bismillah. Bank Syariah Indonesia 751 444 5979. Kami ulang 751 444 5979. Informasi hubungi ke Abah Haji Sobari 0853 204 04777 atau Abah Haji Suhud Rahayu nomor rekening nomor telepon kok rekening terus banyak duit 0855 2384 4932. Masya Allah. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan semoga ini adalah pertemuan mukaddimah pertemuan di surga nanti. Baik, kita tutup dengan doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam keluarga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan di rumah tangga kami. Jika ada di antara yang hadir ya Allah, suami istri yang sering cekcok dan bermusuhan, kami mohon lembutkan hati mereka. Sehingga pulang dari tempat ini semakin lembut dan penuh kasih. Wujudkan keindahan di masyarakat kami. Jauhkan dari cacian dan olokan di masyarakat kami ya Allah. Jauhkan kami dari mencaci dan mengolok ya Allah. Dan siapapun yang mencaci kami dan mengolok kami, berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Ya Allah, kami ingin jadi juru damai di negeri ini ya Allah. Kami ingin jadi juru damai di negeri ini ya Allah. Kami ingin jadi juru damai di negeri ini ya Allah. Wahai Dan yang Maha Kasih.
Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dari semua yang hadir di sini ya Allah, seperti Kau hadirkan, pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad yang mengikuti acara ini bersama mereka ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis dan pesantren para ajengan, para kiai yang ada kiri kanan tempat ini ya Allah. Para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis mereka ya Allah dengan orang-orang soleh. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadi kirimkan ke tempat kami, kirimkan bersama kami dalam perjuangan kami. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Hantarkan mereka pada kemuliaan ya Allah. Hantarkan mereka pada kemuliaan. Dan kami mohon yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak ya Allah. Dan jadikan anak-anak itu sebab mereka berjaya dan mulia di dunia dan di akhirat. Yang tidak Kau karunia anak dan memang tidak Kau beri anak, kami mohon ya Allah, jangan sampai di akhirat mereka tidak punya anak. Maka kami mohon, mudahkan mereka untuk mengurusi anak hamba-hamba-Mu yang akan menjadikan pahala mengalir untuk mereka menjadi orang-orang tua yang beruntung di akhirat nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah dan punya hajat menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, ini menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu dan bertemu di dunia, bertemu lagi di dunia, bertemu lagi di dunia dalam keadaan lebih baik ya Allah, sebelum kelak bertemu di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah yang hadir, berkailah keluarga kami, berkailah semua, berkailah harta kami, berkailah ilmu kami, berkailah peternakan kami, berkailah toko-toko kami, berkailah kantor kami, berkailah kendaraan kami, berkailah rumah kami, berkailah pesantren kami, berkailah masjid kami, berkailah musola kami, berkailah semua kami Allah, berkailah umur kami, ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak, dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah. Baik di alam nyata atau tidak alam maya ya Allah. Kadang kami terlihat keharaman ya Allah. Maka kami mohon ampuni dan jauhkan kami dari keharaman itu ya Allah. Jaga lisan mata kami dari melihat yang haram. Jaga lisan kami dari berucap yang haram. Jaga hati kami ya Allah dari kebencian kedengkian. Dan kami mohon jauhkan tetangga kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, tetangga-tetangga kami jadikan tetangga ahli surga ya Allah. Yang sering meninggalkan salat jadikan ahli salat ya Allah. Rindukan kami kepada kemuliaan. Dan jauhkan kami dan mereka dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dan mereka dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang dulu pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, bencikan kepada zina ya Allah, bencikan di hatinya kepada zina. Dan ampuni dia, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum. Buka pintu halal untuknya, cukupkan dengan yang halal, dan jauhkan kami dari menggunjing mereka ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin.
Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf. Untuk selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita tercinta. Semoga apa yang telah beliau sampaikan pada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat, tamu undangan tamunya Rasulullah SAW, dengan berakhirnya doa keberkahan, berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada guru kita tercinta Buya Yahya atas tausiah yang telah beliau sampaikan. Para jamaah, para hadirin tamu undangan yang hadir berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, saya Bihana sebagai pembawa acara meminta maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Al-Bajah Sumedang. Marilah kita tutup acara mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.